Wake up, this is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Seru ya, tiap hari Minggu selalu ada acara untuk ada teman-teman untuk diajak ngobrol. Dengan ngobrol ini saya selalu dapat pembelajaran baru. Termasuk di sore hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sama Pak Sam. Pak Samiton ini seseorang yang luar biasa, seseorang yang bagi saya seseorang yang mampu menggerakkan, ya, seseorang yang mampu menggerakkan dan juga pengarang buku dan juga adalah trainer, neurosemantic trainer juga, ada seorang coach juga dan juga ada seseorang yang secara spiritual juga sangat mendalam. Dan yang tidak kalah penting adalah seorang yang cukup nasionalis. Bukan cukup ya, seseorang yang sangat nasionalismenya tinggi gitu. Nah, hari ini kita obrolannya juga dalam rangka untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 2 hari lagi ya, 2 hari lagi tanggal 17 Agustus. Di situ kita akan ada perayaan ke-76 Hari Kemerdekaannya kita. Nah, hari ini maka saya mau mengajak Pak Sam untuk kita membahas tentang History Driver. Nah, ini sebenarnya salah satu bukunya Pak Sam. Oke, Pak Sam udah gabung ya. Langsung. Juga akan kita tanya-tanya, nggak tahu, kayaknya udah sold out tuh buku History Driver. Masih ada cetak nggak? Saya juga penasaran. Saya waktu itu beruntung dikasih cetak bukunya. Halo. Halo, Pak Sam. Wahyudi, apa kabar Apa Yud? kabar, Pak Sam? Thank you ya, Pak Sam. Oke, bentar. Cek. Oke, tes. Oke, kayaknya di saya punya koneksi ya yang agak kurang bagus ya. Oke, bentar, cek dulu. Oke, welcome teman-teman, selamat bergabung, terutama teman-temannya Pak Sam. Selamat bergabung di acara Wake Up Call edisi temen ngobrol. Jadi kelihatannya nggak tahu antara koneksi saya atau koneksi Pak Sam. Pak Sam lagi keluar sebentar, sepertinya akan segera masuk kembali untuk bergabung. Ya. Oke, kita tunggu Pak Sam sebentar ya. Ya, jadi tadi udah masuk, sepertinya ada koneksi yang di antara kita berdua. Nah, ini salah satu memang challenge ya, apalagi di situasi saat ini ya. Oke, oh ya, Pak Sam udah masuk. Yud. Halo Pak. Wah, sorry Pak. Kayaknya koneksi internetnya kurang bagus. Sehat-sehat ya Pak Sam? Ya, ya, sehat, sehat. Ya, senang sekali. Ah, Akhirnya ada kesempatan untuk ngajak Pak Sam jadi teman ngobrolnya Wake Up Call nih. Ah, iya, iya. Seneng dong, pasti dong. Reuni dong kita. yoi. Kita kan dulu sering di mana di Mandala situ. Hmm, sering nggak bentar ya Pak, saya ini dulu. Oke, nempel dulu. Pin comment. Oke, Pak Sam. Jadi kan Hmm. ini kita mau mau 17 Agustus ya, kita mau hari kemerdekaan kita yang ke-76 nih. Nah, saya juga mengangkat kan bukunya Pak Sam. History Driver ini kan bukunya Pak Sam yang keberapa ya Pak Sam ya? Kalau yang disebut buku dalam arti kata beneran buku yang dijual, buku ketiga. Buku ketiga. Oh, sebelumnya Hmm. berarti ada lagi Pak yang artinya buku yang Pak Sam ya, tapi tidak dalam konteks dijual gitu. Ada buku-buku tulisan yang nggak dijual, saya nggak ingat. Tapi kalau buku yang dijual ada dua yang kemudian diterbitkan terus dijual Hmm. gitu. Hmm, Dan hmm, ini hmm, buku hmm, yang hmm. ketiga. Oh, oke. Buku ketiga dan masih ada naik cetak lagi nggak Pak Sam? Saya kan tuh udah berapa tahun yang lalu ya Pak History Driver ini. Iya, kita terbitin itu kan tahun 2016, Yud. Ya.
Kayak 2016. No, 2015, Yud. 2015, Hmm, hmm, hmm. ya kamu ikut datang tuh. Ya, Bukan ya, ikut datang ya? Kamu ikut datang ya. ya? Ada launchingnya kalau nggak salah di mana ya Pak? Ada di satu tempat kan ada launching, ada. Saya ada datang sama Pak Steph, sama Kev. Oh, yang ulang tahun pernikahan saya kan waktu itu kan Oh iya, di itu belum, Prisma. itu setelah launching ya? Oh, oke. Pokoknya intinya habis ulang tahun saya yang Ibu Meni datang kan Hmm. itu nggak lama itu tahun 2017 ya 2017. Hmm. Oke, udah habis tuh setahun 2 tahun habis. Gue Ya. cetak ada 10 ribuan lah Hmm. laku. Hmm. Cuma gue belum edit lagi, Yud. Nih tahun ini rencananya mau edit untuk kita terbitkan sebelum Hmm. November nih, Yud. Semoga keburu. Masih ada yang perlu diedit Pak. Itu bukunya udah kan Mau udah. diedit, mau dibongkar lagi, mau diedit, mau disusun ulang Oh. supaya lebih Ada sederhana. bocoran sedikit nggak Pak? Apa yang mau diedit yang ini? Bocorannya adalah pertama kita akan pecah itu mungkin jadi 2-3 buku supaya Oh, lebih oke. tipis. Karena Aha. orang lebih senang kalau baca buku tipis, baca lebih cepat selesai, lebih cepat dicerna. Terus yang kedua, ceritanya akan lebih disederhanakan dan bertambah. Saya kan tambah pengalaman, tambah umur, dan tambah Hmm. segalanya, jadi itu saya mau Hmm. masukkan ke dalam buku. Oke. Ya, ya. Karena Hmm. menurut saya buku itu sangat apa ya? Terutama waktu itu trainingnya sih. Saya bukunya saya udah baca tapi ya, habis udah baca kan nggak baca berapa lama agak ini buku. Tapi ya saya sangat itu tentang memang sangat menghormati orang tua itu saya sangat belajar sekali dari Pak Sam dari buku Hmm. itu. Lalu kemudian waktu itu juga ada trainingnya yang Hmm. di mana ya? Ada di Lembang ya kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ikut Iya, di sekali Bandung. ya di Bandung ya kan. Yang ada Mas Dan Pras kan waktu itu, Yud. ya. Kalau nggak ada 2 kali Pak saya ikut. Yang pertama ada Om Pras, yang sekali lagi kalau nggak salah nggak ada. Tapi ada siapa? Eh, siapa Ada namanya? Pak Joseph. Stef kan, tetap kan ada Mesah, Pak Yang, Ada Mesah. saya nggak ingat. Kalau yang Om Pras nggak saya, ada Joseph nggak ya? Sehingga saya, tapi ada 2 kali. Sehingga saya ada ikut 2 kali. Pak Sam Uh, punya uh, uh. pas itu history driver dan itu sangat apa ya Iya, iya. membekas gitu. Nah terutama ini terkait dengan habis itu. Nah boleh ceritain sedikit nggak sih Pak terkait dengan history driver ini Pak? Supaya Oke. buat teman-teman yang Nih, sebelum saya cerita, saya mesti menghargai sejarah juga nih. Jadi gara-gara gua ngeliatin lu bikin IG live, gua niru nih. Dan gua udah episode 30. Wah, jadi separohnya lu lah. Jadi itu sejarahnya gue lihat, oh iya si Wahyudi rajin ya, kenapa gua nggak rajin? Jadi gua mulai deh tuh tiap minggu gitu kan. Dan ternyata menyenangkan untuk melakukan IG Live ini ya. ya, Itu pertama, saya thank you banget. thank you juga Pak Sam. Ceritanya yang tentang Indonesia dulu nih ya ceritanya ya. Hmm, hmm, Jadi gini Yud, ketika saya lahir tahun 61, hmm, Indonesia masih sangat ras diskriminan khususnya terhadap suku Tionghoa. hmm, Dan waktu itu bertepatan dengan situasi G30 SPKI tahun 65. Jadi saya pada tahun 65 itu kan baru berusia 4 tahun. Jadi artinya kalau kita di masa kecil itu kan peristiwa usia 1 tahun nggak ingat. 2 tahun kita juga nggak ingat lah ya. 3 tahun mungkin inget dikit-dikit. Mungkin ya, yang keempat, kelima mulai lah ya. Nah, jadi yang saya ingat situasi-situasi yang serba nggak enak waktu itu buat kaum Tionghoa. Karena kaum Tionghoa dianggap berdekatanlah dengan partai terlarang. Apalagi porosnya kan waktu itu Jakarta-Peking, Soekarno memang lagi membangun hubungan yang erat lah Jakarta-Peking. Karena dia mulai musuhan nih sama Amerika gitu kan. Soekarno bilang go to hell Amerika gitu kan. Jadi artinya saya juga nggak ngerti kenapa mereka
politiknya begitu. Padahal kan non-blok, tapi kok Iya. seperti itu. Whatever kita nggak ngerti lah, kita bukan Iya. bidang kita. Cuma saya ada di lingkungan suasana besar di situ. Lalu saya sampai usia remaja bingung lah saya. Baru saya paham bahwa oh ternyata saya warga negara asing, WNA. Hmm. Saya pahamnya ini ketika menjadi masalah itu ketika mesti kuliah kan. Ketika kita mau daftar kuliah, ya artinya kan mau nggak mau kita mau kuliah udah usianya kuliah. Antara kita nggak kuliah, kerja dagang atau kayak kuliah. Dan orang tua saya pingin saya kuliah. Jadi saya ketika daftar kuliah, oh ternyata saya baru tahu yang namanya universitas negeri. Lu jangan pernah berharap lah masuk ke sana kalau WNA gitu. Oh. Lah, suku Tionghoa saja susah diterimanya, apalagi maksudnya ada kuotanya gitu. Apalagi yang WNA, udah pasti nggak diterima gitu. Kalau di UI, ITB gitu udah pasti nggak diterima. Saya nggak tahu ya ini kebenaran atau asumsi. Waktu itu pengetahuan yang kita paham, informasi yang kita paham, itu tentunya saya nggak nyoba jadinya daftar. Dan cara mendaftarkan kampus negeri kan nggak kayak sekarang ada metode yang mempermudah. Zaman itu ya lu mesti datang dan sebagainya. Nah, universitas swasta pun ternyata kalau yang bagus seperti Untar dan Trisakti ada jatahnya. Konon di arsitek cuma 3 orang, Yud. WNA tuh, Yud. Nah, jadi sebelum saya lulus SMA, papa saya sudah memproses lah pengurusan naturalisasi. Jadi bukan cuma pemain sepak bola nih naturalisasi saya, juga dinaturalisasi. Cuma karena saya nggak punya prestasi negara kali ya, jadi itu proses nggak kelar-kelar. Dan papa saya tidak menggunakan jalur calo. Karena dia dengar-dengar kalau pakai calo ini harganya puluhan juta, calo ini berapa juta. Dan kedengaran dari papa saya infonya bahwa belum tentu juga dapat gitu. Kayak di jadi calonya bisa calo bohongan gitu ya. Kan artinya calo itu udah terima duit dia nggak kerja ngapa-ngapain. Ya kalau ditanya dia kasih alasan aja, alasan apa aja kita nggak bisa buktikan kan. Jadi papa saya pikir daripada gua ditipu calo, papa saya proses sendiri lu Yud. Dari satu kantor ke kantor, dari meja ke meja, dia proses sendiri. Luar biasa. Tapi, luar biasa. Padahal bapak saya setahu saya kayak gitu dia ogah banget. Nah, saya lulus belum selesai Yud. Serius? Lulus kuliah belum selesai. Enggak, maksudnya lulus SMA. Oke. Artinya Belum saya selesai. nggak bisa kan? Saya kan nggak bisa masuk ke universitas negeri dan nggak bisa masuk ke swasta dengan mudah. Akhirnya masuk ke Untar swasta dengan status WNA. Dijatah cuma 3 orang, Yud. Oke. Ada harga lelang. Maksudnya dari 3 orang. Ada. Gue mesti lulus tes, gue udah mesti pasti. Dan kalau lulus tes itu nggak lulus, ya lu udah nggak usah. Begitu lulus tes, lu masukin amplop, ditulis lu berani bayar berapa di lelang. Wow. Apakah gak mati kutu kita? Iya. Angkanya kan gelap ya, siapa yang tahu? Iya. Cuma 3. Ada yang bilang 100 juta ya kita mana? Jadi kita bingung dong. Apa yang kita lakukan, Yud? Nah, kebetulan rektornya waktu itu ada yang kenal, teman si papa kenal sama rektornya. Nah, rektornya ini kebetulan teman baik dia, lalu dia telepon lah, bisik-bisik lah, Pak, berapa Pak biasanya, bagaimana, gitu, dibisikin lah angkanya. Gue bayar 3,5 juta, Yud. Tahun 79, 3,5 juta gede nggak waktu itu ya? Iyalah. Tahun berapa? 79 ya, Pak? Saya baru umur 1 tahun, Pak. Sehingga saya waktu saya masih SD aja masih pakai uang yang 5 perak. Masih ada 5 perak. Iyalah.
Iya, iya bener lah masih ada. Eh, Masih ada. Jadi 3,5 juta tuh tahun 79. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, dari situ, Mm-mm. Nah, jadi ceritanya karena saya udah masuk ke Untar itu 3,5 juta kan susah kita jadi seorang yang WNA. Nah, hmm, saya menyadari bahwa oh di negeri ini ras diskriminan ini masih kental ya. hmm, Nah, terus kemudian akhirnya nggak lama kemudian beberapa lama saya akhirnya dapatlah hmm, WNI-nya hmm. gitu. Tapi udah kadung masuknya sebagai WNA. Nah Oke. ceritanya dari situ saya mulai mulai memikirkan ini saya sebenarnya warga negara Indonesia atau bukan? Hmm, Andaikan saya warga negara Indonesia kenapa begini susah? Dan apa pentingnya sih saya berkebangsaan Indonesia? hmm, Maknanya apa? Jadi lewat lewat proses pergumulan dan pencarian makna itulah hmm, saya akhirnya menemukan bahwa hmm. oh saya ini ternyata walaupun saya suku Tionghoa tapi saya adalah bangsa Indonesia gitu. Oke. Dan bangsa Indonesia ini dalam arti kata secara legal juga saya warga negara Indonesia. Jadi Hmm, andaikan saya nggak diakui waktu itu ya bingung juga kita mau kemana karena kita nggak ada punya pilihan kan. ya. Jadi sebelum saya dapat warga negara Indonesia pun sebenarnya saya merasa saya sudah bangsa Indonesia karena saya lahir di Indonesia, makan dari tanah Indonesia, minum dari air Indonesia, tanah Hmm, air, lalu kemudian saya besar di Indonesia. hmm, Berarti saya berkebangsaan Indonesia. Nah, disitulah saya juga baru mengerti berkebangsaan itu penting sekali ternyata buat hidup seseorang. Tadinya oke. saya pikir ini cuma sekedar predikat, sekedar apa label atau sekedar paspor gitu loh, Yud. Ya. Nah, apa Pak yang didapatkan? Makanya gini Pak, setahu saya misalnya let's say, yang proses yang Pak Sam lalui itu kan sebuah proses yang berkepanjangan. Ada orang yang kemudian malah jadi skeptik, malah jadi apa sih ini negara Indonesia gitu, malah benci Hmm, gitu, yang muncul malah jadi benci hmm, dan sebagainya. Dan Pak Sam ya, kebalikannya gitu. Pak Sam malah ya, yang muncul adalah justru makin nasionalis gitu, makin hmm, sampai training dia adakan upacara bendera merah putih gitu. Bagi, ya, ya, nah apa Pak yang ya, menyebabkan seperti itu? ya. Sampai sekarang saya kalau dapat job training 3 hari atau 2 hari, pokoknya asal Ya. nginep aja. Pasti saya minta klien saya sediain waktu pagi untuk upacara bendera. Kalau mereka menolak, order trainingnya saya juga tolak juga. Jadi saya akan relakan batalkan training itu kalau tidak ada upacara bendera. Gitu. Wow. Se sedaulat itu gitu ya. Jadi Hmm, hmm, hmm. kalau nggak mau kenapa? Karena menurut saya training akan sangat erat hubungannya dengan kebangsaan. Hmm, Jadi yang materi apapun yang saya sampaikan sangat erat. Nah ini saya peroleh ketika mencari makna itu. Memang hmm, sih bisa jadi pilihan bahwa saya boleh aja benci dengan bangsa Indonesia. hmm, Jadi gini Yud, eh, saya jadi pria itu kan takdir. hmm. Saya lahir sebagai suku Tionghoa itu takdir. Ya, Saya lahir dari mama papa saya takdir. Artinya takdir di sini saya tidak memilih. oke, oke. Nah, ada yang saya pilih. Saya profesi jadi trainer kan saya pilih. Ya, Saya tinggal di Jakarta kan saya milih. ya. Nah, kalau ada takdir yaitu saya berkebangsaan apa, Hmm, itu saya tidak bisa hormati karena kebetulan negara di mana saya berkebangsaan itu memperlakukan saya jelek gitu ya. Saya punya alasan berkata karena kamu memperlakukan saya jelek, lalu saya tidak hormati. Ya itu pilihan. hmm, Tapi hmm, pertanyaannya gini, sama seperti saya tidak menghormati kalau saya anak papa mama saya. hmm. Oke. Ya itu kan sesuatu yang memang boleh saja saya memilihnya. Hmm, Tetapi pertanyaan lagi, emangnya ada yang rugi? Memang ada yang terganggu?
selain papa mama saya? Kan nggak ada. Hmm. Terus ada yang mau mikirin? Kan nggak juga. Tergantung saya. Nah pertanyaan lagi, lebih banyak untungnya atau ruginya? Atau akibat baiknya atau akibat buruknya? Saya temukan, kalau saya tidak menghormati takdir, itu kan artinya saya nggak bisa menghormati sang pencipta takdir. Oke. Jadi saya perlu menghormatinya, walaupun banyak hal yang mungkin membuat saya punya alasan. Misalnya kalau saya dibuang oleh papa mama saya lagi saya masih kecil, orang tua saya nggak menganggap lagi. Terus kemudian setelah saya tumbuh besar, lalu orang tua saya datang dan berkata, kamilah orang tua kamu. Nah, saya kan punya alasan untuk berkata, wah dulu kamu buang saya. Terserah, itu boleh pilihan. Ya. Tapi kalau saya berbalik dan berkata, oke, walaupun kamu membuang saya, tapi kan yang memberikan anak itu kan memang adalah Sang Maha Pencipta. Jadi ya saya hormati karena Sang Maha Pencipta itulah yang saya hormati, sehingga apapun perlakuannya, apapun yang telah terjadi, itu nggak jadi cukup alasan untuk saya menghalangi hormat saya kepada takdir itu. Nah, jadi karena saya dilahirkan di Indonesia, berkebangsaan Indonesia, makan minum di Indonesia, besar di Indonesia, ya saya perlu menghargai. Sehingga dengan itu saya bisa punya tujuan, semangat, berjuang, membangun. Kalau enggak coba, kalau saya sampai sekarang masih benci dengan bangsa Indonesia, saya mau kemana? Saya mau keluar negeri. Emang kalau keluar negeri saya tuh bisa cinta dengan negeri yang saya tinggal. Ya kalau negeri itu bilang, sini saya baik sama kamu, saya kasih makan kamu. Ya kalaupun ada yang baik juga, saya kira negara-negara manapun pasti ada kelemahannya. Apalagi saya kira nggak ada sih negara yang berkata, sini Samiton, kita kasih kamu tanah, kita kasih harta, kita baik sama kamu. Ya kalau saya juara Olimpiade bulu tangkis, ada yang nawarin Yud untuk pindah jadi warga negara Yud. Tapi kalau saya bukan siapa-siapa, gitu ya ceritanya Yud. Ada ini Pak Sam, saya ada sempat baca sebelum waktu mau interview Pak Sam di sesi ini aja Pak Sam ngobrol, saya kebetulan buku Pak Sam itu saya mau cari lagi, tapi karena saya pindah apartemen kan hanya tempat agak terbatas, saya jadi agak nyempil lah ya, dan hanya saya search lewat internet Pak Sam, search lewat internet. Dan saya ada baca beberapa review bahwa Pak Sam mengatakan bahwa menghargai ya termasuk sejarah orang tua, menghargai ya termasuk negara kita, kan tadi Pak Sam mengatakan sama nih, menghargai negara kita dan kemudian menghargai bangsanya kita dan kemudian menghargai orang tua itu seperti sebuah hukum gratifikasi, sebuah hukum yang artinya ya kita perlu taati gitu, kita yang perlu lakukan, karena kalau kita langgar ya seperti ya ini kan berarti hukum dari Sang Pencipta kalau tadi saya dengar dari Pak Sam. Nah, apakah boleh tolong dijelaskan dengan hal itu? Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan hormati orang tua, hormati sejarah takdir di mana kita ditaruh di situ, itu kaitannya saya menyebut ini bukan cuma sebagai sebuah peristiwa, sebagai sesuatu yang ada di dalam tatanan universal ini sebagai hukum universal. Dan hukum universal ini, supaya saya jelaskan lebih gampang, saya jelaskannya dipadankan atau dianalogikan dengan hukum gravitasi. Artinya hukum gravitasi ini tidak memandang kamu orang kaya, kamu orang bermoral, kamu orang yang moralnya jelek, kamu lompat dari Monas, kamu pasti mati kalau nggak pakai pelindung. Nah artinya hukum universal ini tidak memandang siapa suku bangsa kita, tidak memandang agama apa. Kalau kita durhaka kepada orang tua, atau kita durhaka terhadap takdir kita, maka ada akibat. Dan akibat ini sudah ditatan, sudah disusun, sudah diatur dalam sebuah tatanan yang kita sebut hukum universal.
Dan hukum universal ini dikenal oleh semua agama dengan tentunya label-label atau Ya. definisi yang berbeda-beda dikit lah gitu ya. Hmm. Tapi saya kira semua suku, semua agama mengenalnya. Kalau di Buddhis misalnya apa karma gitu kan, Karma. ada sebab. Pokoknya intinya ada sebab, ada akibat lah. Ya. Lalu Ya. ada varian-variannya, ada dekorasi-dekorasinya, itu tergantung Ya. dari mana kita ngelihatnya. Esensinya sama Tambahannya. aja sebenarnya. Intinya sama. Jangan kamu langgar ada akibat kan ceritanya gitu. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu beberapa teman-temannya Pak Iya. Sam nih. Tadi di atas ada Pak Benny sama siapa ada. Terus kemudian di sini ada dari Eskalasi 21 Indonesia Tangguh Kak Sam. Wah, Merdeka. Eskalasi ini dari kelompoknya Pak Handoyo nih. Pak Handoyo itu agensi prudensial di Jogja, Yud. Yang dulu pernah diundang sama Manny. Oke. Terus kemudian ada Kiki, Merdeka Kak Sam. Iya. Kemudian ada Eunike Situmorang, Shalom Kak Sam. Happy Sunday Ini Kak Sam. ada babe kita nih, Tan Eki. Ya, ada Pak Tan. Kalau Pak Sam pernah ketemu Pak Tan nggak ya? Belum. Cuman saya sapa aja lewat Facebook, lewat Instagram. Ya. Belum kesampaian, Yud. Kita mau waktu itu rencana mau bikin training bareng. Pak Sam mau rencana ketemu Pak Tan kan ya. Ada Pak Susanto juga. Ada Pak Susanto Chiang yang di Medan. Apa kabar nih si Bapak? Gamification. Wah, saya masih simpen itu. Iya, terus kemudian ada Ne Adam, alumni Metamind. Oke, halo, satu alumni, kita semua satu alumni gitu. Ada dari Ne Adam, alumni Metamind coach ya. Kita satu alumni semuanya, alumni Metamind juga. Nah, Pak Sam, jadi artinya gini, kalau kita tidak menghargai bangsa kita, artinya kalau kita tidak menghargai bangsa kita, dan konteks juga ada satu yang saya sangat ingat dari History Driver itu ada anak panah Pak Sam. Itu sangat ingat, saya sangat ingat sekali. Itu sangat di saya yang saya sangat itu adalah karena makin kita mengenal dan kita menghargai sejarah kita akan membuat kita seperti anak panah, tarik ke belakang, kita akan melontarnya makin jauh. Ya, melesat ke depan. Nah, ini ada hubungannya nggak Pak Sam sama tadi menghargai negara dengan seperti, nah boleh share nggak Pak Sam terkait dengan hal itu? Ya, jadi waktu saya menggunakan kalimat ini dan kemudian menggunakan analogi ini bahwa busur panah dan anak panah ini jadi analogi kalau kita tidak bisa menghargai sejarah kan ke belakang gitu ya. Maka kita sulit untuk menjangkau masa depan yang jaya dan tidak bisa melihat visi masa depan yang jauh juga. Nah, kemudian saya baru sadar bahwa ini kalimat ternyata sudah diucapkan oleh Winston Churchill. Itu. Dan Winston Churchill mengatakan barang siapa yang tidak melihat sejarah, dia tidak bisa melihat masa depannya. Cuma dia tidak menggunakan busur sejarah, ya, busur panah. Nah, jadi di dalam banyak barangkali nggak bisa disebut penelitian ya, tapi teori-teori lah yang mengatakan bahwa kita lihat sebagai sebuah bangsa, contohnya bangsa-bangsa yang besar, itu pasti mereka punya yang namanya penghargaan mereka sama pembelajaran mereka terhadap sejarah itu juga termasuk bagus. Kita ambil sejarah Tiongkok. Sejarah Tiongkok itu kan termasuk dicatat dengan baik oleh budaya mereka ribuan tahun. Ya, mereka menyebutnya untuk dunia arsitektur kursi saja. Saya pernah dapat satu buku tentang kursi. Itu mereka punya desain kursi sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Mereka katanya 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi total 5.000 tahun dari sekarang. Itu mereka punya arsipnya. Nah, kalau kursi aja punya arsip segitu banyak, bisa bayangin nggak kalau hal-hal yang lain. Dan kita lihat bahwa memang kenapa Tiongkok sekarang jadi begitu kuat dan besar, karena mereka punya banyak pembelajaran dari sejarah.
Hmm. Jadi ini cuma sebuah kayaknya mitos kayak presupposition gitu ya. Ya, Ini kan sebuah presup kan sepertinya. ya, ya, Tapi kalau kita lihat logikanya ada sih, Yud. ya, ya. Misalnya sebuah perusahaan, kamu perusahaan apa? Perusahaan penerbangan gitu ya. Hmm. Kamu kalau punya catatan komplain sebanyak berapa lama? 3 tahun terakhir kamu punya catatan. Bagaimana komplain ditangani dan jenis apa aja komplain. Kamu kan ketika merencanakan ke depan, bagaimana layanan kita kepada penumpang, bagaimana layanan kita kepada customer, itu kan jauh lebih gampang. Benar, Karena benar. kamu punya data, Aksi. kamu punya catatan. Iya. Tapi kita perusahaan baru buka nih, perusahaan penerbangan. Kan kita nggak punya data. Kita nggak punya modal. Kita bengong. Pas ngelihat minggu depan apa yang terjadi, nggak tahu bagaimana nanti lah. Kan gitu. Jadi menurut saya logik lah ya. Ya, ya, ya. Perusahaan kayak Toyota, udah berapa lama nih Toyota sebagai perusahaan uh, Hmm. otomotif. Dia punya sejarah yang panjang. Dia punya sejarah yang panjang. Ya. Gitu. Ya, barusan Pak Sam ngomong itu baru make sense. Ya, benar juga ya Pak Sam. Saya ya thank you Pak Sam. Artinya dengan pembahasan ini jadi make sense lagi untuk lebih menghargai sejarahnya kita gitu. Let's say ya tadi kalau kita bicara dalam konteks perusahaan atau bisnisnya kita, misalnya let's say itu tadi ya seperti sebuah wake up call bagi saya Pak Sam. Jadi misalnya saya udah di bidang ini 10 tahun. Saya nggak banyak catatan Pak tentang saya punya masa lalu, punya eh, database customer. Saya nggak suka simpan gitu. Sehingga saya nggak banyak simpan memori yang sudah lewat gitu. Nah, itu menjadi sebuah dasar sehingga ya saya jadi tidak tahu persisnya misalnya let's say, youth market itu siapa gitu. Ya, saya akan sulit jawab gitu. Karena saya tidak punya Ya, data itu ya tadi tidak membantu saya untuk melesat ke depan gitu. Akan berbeda ya, tadi Pak Sam katakan kalau saya menghargai masa lalu saya, ya baik ataupun ya, buruk itu, saya akan mampu ya, melihat kembali sehingga melihat oke, saya cocoknya di mana ya gitu sebenarnya iya, gitu. iya, Benar ya Pak? iya, iya. Betul, Yud. Makanya saya salah satu modul training saya yang akan saya luncurkan mungkin beberapa Hmm. bulan ke depan namanya My Pattern of Excellence. My Wow. Pattern of Excellence ini adalah tentang kita menengok ke belakang dalam hidup kita, pola di mana kita pernah sukses atau menjadi sesuatu kejadian-kejadian kita anggap Ya, itu adalah kejadian yang excellent, kejadian yang unggul. Dan itu kalau kita polakan, kita modelkan, kan di NLP kita bisa modelkan ya, gitu ya. ya. Lalu pattern ini bisa kita ulangi, Yud. Oke. Nah, Wah. nanti ini saya akan bicara di Meta Conference yang Oktober, Yud. Oke. Nah, buat teman-teman yang Mm-mm. ini ya, barusan yang buat teman-teman yang neurosemantik, kita akan ada conference dan kemudian Pak Sa Oh, akan jadi oh. pembicaranya di sana. Jadi kita undang teman-teman daftar nih ya Ya, di acara di conference IG-nya ya. Yudi pasti ada tuh nanti Ya, tunggu. infonya ya di Ya, akhir tunggu Oktober. infonya. Nah, itu barusan Pak Sam mengatakan, saya jadi teringat waktu itu saya pernah di coach oleh Pak Sam di tempatnya Pak Sam terkait dengan itu. Mm-mm. Pak Sam minta saya, yuk, oke, mundur ke belakang gitu. Dari kapan kamu banyak interaksi dengan apa atau apa gitu. Mm-mm. Waktu itu keadaan itu membuat saya menemukan satu hal Pak. Bagaimana pathway spiritualnya saya. Saya sangat ingin Mm. sekali. Mm. Jadi dan itu membuat saya jadi kok saya lebih banyak berdekatan di sini ya gitu. Artinya Mm. saya lupa persis tapi saya sangat membekas globalnya itu adalah terkait dengan pathway spiritual. Waktu Pak Sam minta Mm. saya untuk track ke belakang. Wah, ini nggak Mm. sabar tunggu trainingnya Pak Sam terkait dengan hal itu. Tapi lebih great itu salah satu jadi satu membantu orang untuk menemukan sebenarnya kan karena banyak orang yang galau kan Pak. Kalau menurut saya banyak orang termasuk saya gitu ya seringkali galau cocoknya saya apa ya? Saya bagusnya ke depan Ya, itu seperti apa gitu. Dan sebenarnya salah satu iya, metode yang Pak Sam temukan adalah dengan tracking ke belakang gitu. iya. Jadi ada klien saya, dia agen asuransi. Hmm. Dia selalu ada satu pertanyaan, Kak, saya bisa berhasil nggak? Hmm. Saya bilang, lu suruh gue jadi Tuhan apa gue mesti jawab ya dan tidak? Ya, ya. Gampang sih gue bilang bisa. Kenapa? Sebab ada kemungkinan bisa. Ya. Terus kalau gue bilang nggak bisa, kesian juga lu. Terus lu nggak bayar gue lagi kan? Jadi gue serba susah nih. Jadi gimana? Gini. Lu tahu nggak bahwa setiap kita dari kita lahir, sperma bapak kita sampai bisa tembus telur ibu kita, itu sudah menjadi sukses pertama. Hmm. Cuma masalahnya nggak ada catatan lu.
Peristiwa itu Ya. nggak ada yang catat, nggak ada yang foto, nggak ada yang inget. Hmm. Oke, terus yang kedua. Nah, yang kedua, ketiga, mungkin lu inget. Nah, yuk kita cari. Nah, lalu saya tanya, peristiwa apa, kegiatan apa yang lu anggap lu paling suka, paling asik, paling rasanya lu unggul. Dia mikir agak lama. Ini kalau di SCMC gue dapat nilai lah. Dia silent gitu kan. Jadi Ya, ya. Hold the gua space gitu ya. manggut-manggut. Hold the space. Terus gua manggut-manggut, gue dalam hati coba ada gue punya guru nih benchmark, gue dapat 3,5 nih ya. Terus kemudian dia akhirnya bilang, kayaknya gue suka lari loh Kak Sam. Lari jarak jauh, maraton, iya, something like that. Oke. Oke, terus kamu cerita. Sementara dia biarkan cerita, terus saya mulai tanya bagian-bagian tertentu, saya detailin. Sampai akhirnya dapat saya bantu dia menemukan sesuatu yang unggul. Hmm. Yaitu apa? Dia bisa mencapai sebuah prestasi di mana dia menemukan beberapa trik-trik tertentu, penanganan tertentu, survei tertentu. Jarang orang misalnya mau lomba hari Minggu nih, eventnya hari Minggu. Dia seminggu sebelumnya sudah lewatin tracknya. Oh, oke. Dia liatin, diikutin, jadi dia tahu kapan nanjak, kapan turun, di menit Ya. keberapa, meter keberapa. Dia istilahnya dibikin riset persiapan. Jarang loh, Yud. Hmm. Ini amatir loh, bukan profesional. Oke. Padahal nggak ada duit, nggak ada yang kasih hadiah, tapi dia lakukan. Hmm. Dan dia bisa menemukan suplemen apa yang nggak perlu beli mahal, tapi dia bikin sendiri, racik sendiri, Wow. dan sebagainya. Dan lalu saya bilang sama dia, kamu sekarang bisa ngeliat nggak bahwa kamu unik, unggul, dan nggak banyak orang lakukan. Ya, ya. Dia tiba-tiba dia tercerahkan, dan tiba-tiba dia meyakini bahwa dia bisa mencapai peringkat tertentu di agen asuransinya sebagai sukses. Gitu. Nah, itu kemudian saya simpulkan, oh oke, gue coba lagi nih ke beberapa klien dengan pendekatan-pendekatan tertentu sampai gue bentuk jadi pattern gitu ya. Akhirnya gue menemukan setiap orang kalau dia bisa dibantu menemukan pattern of excellence-nya, memudahkan dia. Ya. Dan menolong dia ketika ngalami sesuatu, dia nggak tiba-tiba galau, takut, kaget, putus asa. Kenapa? Karena dia udah pernah lihat dia punya bendera sukses. Ya, 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 ya. Nah, yang Oh, lucunya, Yud, sebelum-sebelumnya dia nggak anggap itu sebagai suksesnya, Yud. itu yang sering terjadi nggak sih, Pak Sam? Banyak orang yang kayak gitu. Oh iya, gua justru karena gua ngalami sendiri dan gua bantu diri gua lihat itu. Sekarang gua bantuin orang dan akhirnya gua bilang, ini kayaknya sederhana sebenarnya. Dibilang NLP banget juga enggak ini. Tapi oke lah kita bantu, kita nanti sharingkan di Meta Conference gitu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sejarah secara mikro ya, secara diri Personal. kita, secara personal. Belum lagi kalau kita gali masa orang tua kita, kakek kita, sehingga kita bisa ngelihat lebih panjang dari sejarah kita sendiri ke anak kita, ke cucu kita. Karena saya juga punya prisap, Yud, bahwa hidup ini mata rantai yang panjang, Yud. Bukan cuma sebuah cincin-cincin. Tapi saya melihat ini sebuah mata itu rantai. Pak Sam? Yang digenapi Pak Kronos sama Kairos. Seperti itu nggak, Pak Sam? Iya, iya. Jadi misalnya itu, gini. Itu selalu saya pakai, Pak Sam. Thank you, Pak Sam. Boleh tolong di-share lagi, Pak Sam. Artinya saya suka kamu pakai nggak apa-apa. Ini bukan punya saya. Jadi gini, kita seringkali berpikir gini, ini cuma orang-orang sehebat Jokowi lah baru istilahnya mata rantai yang panjang. Yang saya suka pakai perumpamaan gini, kalau Jokowi jadi presiden, pasti Tuhan persiapannya dari kakeknya, dari buyutnya. Seandainya nih nggak pakai persiapan nih, misalnya ini cuma misalnya, anaknya jadi presiden, bapaknya germo, kakeknya bandar narkoba, buyutnya penjudi, ya orang tuanya buyut lagi pemabuk, perampok, wah susah cucunya jadi presiden gitu kan. Ya. Jadi pasti ada mata rantai yang mempersiapkannya. Nah, jadi kita pun
eh, kita nggak tahu masalahnya mata rantai kita ini adanya saya posisinya di mana. Apakah anak saya yang nanti pegang piala, apakah nanti 3 turunan di bawah saya yang pegang piala, kita nggak tahu. Hmm. Tapi kita lakukan bagian kita yang terbaik. Kita ada bawa nilai moral, nilai kebaikan. Ya kalau pakai bahasa Buddhis, dharma gitu kan. Kita melakukan hal-hal yang kebajikan. Dan nanti di ujung sana, ya bahwa kemudian menjadi satu yang bisa mencerahkan dan punya istilah diakui, ya kita semua menikmati prosesnya. Tapi kan kita nggak tahu kita ada di mata rantai yang udah deket atau masih jauh. Gitu. Ini yang disebut kita ini kan kronosnya. Ya. Kronosnya. Kayak sekarang siapa Gracia itu ya jadi Olimpiade. juara Olimpiade. Hmm. Kita rame-ramenya waktu dia Kairosnya kan dia udah jadi juaranya. Ya. Tapi lagi dia nangisnya, lagi dia putus asanya, lagi dia udah mau berhenti dan sebagainya, kan kita nggak pernah tahu. Ya. Apakah bapak emaknya juga nggak punya peranan? Saya kira punya peranan, gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi semua mata rantai sejarah ini penting sekali, Yud. Oke. Termasuk ya ini sangat luar biasa ya bagi saya tuh ya proses yang barusan Pak Sam ceritakan itu ya membuat kita perlu ya misalnya kalau dari saya saat ini adalah bagaimana saya membuat lebih banyak kebaikan dan sebagainya sehingga dapat nanti ke depannya ya kita nggak tahu digenap. Saya agak sering lupa Kairos sama Kronos. Saya paling ingat digenapi gitu. Itu yang lebih gampang bagi saya. Kairos genapnya. Kairosnya genapnya Jadi ya. Kairos itu kalau anak lahirnya, kalau Kronos di kandungannya. Oke, prosesnya. Kalau piala Kairos. Oke, nah jadi kadang kita nggak pernah tahu. Nah, artinya kalau misalnya kita saat ini pun dalam kondisi gamang, galau, sebenarnya saat menjadi momen bagi kita untuk track back ke proses kita sebelum-sebelumnya, melihat kembali ke sebelum-sebelumnya gitu ya Pak, untuk kemudian apakah ternyata kita perlu memutuskan satu mata rantai nih, untuk kita putuskan untuk kedepannya mau seperti apa gitu, atau untuk menemukan kembali identitas diri kita berdasarkan dari sejarahnya kita, seperti itu Pak. Ini pertanyaan menarik ya Yud ya. Jadi ketika kita misalnya sekarang dalam pandemi kan menimbulkan banyak sikap-sikap yang aduh gimana sebenarnya nggak galau pun dia menggalaukan diri lah gitu ya karena kondisi-kondisinya ini kok pasaran sepi lah apalah gitu ya walaupun coba bertahan tapi sebenarnya walaupun dia bertahan tidak dengan intention kan bertahannya dengan ya dari mati juga belum mau soalnya Yud jadi ya bertahan hidup tapi kalau ditanya tujuannya apa ya gue nggak tahu gue bertahan aja tapi sebenarnya gini Yud jangan-jangan nggak ada pandemi pun orang ini udah dalam keadaan yang sebenarnya nggak jelas intentionnya cuma karena keseret-seret dinamika kehidupan order tetap lancar bisnis tetap bagus dia nggak pernah menyadari gitu ya bahwa ada yang perlu dia lakukan evaluasi. Begitu kerannya ditutup, pandemi, sepi dan sebagainya, tiba-tiba shock dan mulai mikir gitu ya. Nah, ya kalau menurut saya sekali lagi kadang-kadang sebelum pandemi pun sebenarnya orang ini mestinya sudah berpikir dan cuma karena kesibukan jadi dia nggak mau mikir. Dia bilang baik-baik saja gitu. Jadi sebenarnya baiklah dengan ada pandemi mau nggak mau dia berpikir. Nah lalu apa yang perlu dipikirkan oleh seseorang? Sebenarnya pertanyaannya gini Yud, untuk apa sih kamu diciptakan di muka bumi ini? Ya jawaban yang paling sederhana kan untuk bermanfaat. Nah saya bilang kalau kamu untuk bermanfaat gampang. Kamu berdiri aja di persimpangan jalan orang yang mau nyebrang lu bantuin. Lu bantuin aja setahun 365 hari. Lu bantuin aja. Sampai lu mati. Lu hidup bermanfaat. Atau mau yang lain. Nah, gue pengennya yang lain. Nah, tunggu lu. Yang lainnya lu tahu nggak apa? Nah, biasanya orang mau yang lain, tapi asal yang lebih enak dari yang itu. Yang nyebrangin jalan.
Mau Yang gue enaknya. melakukan, ya, gue melakukannya sedikit, pahalanya lebih besar. Ya. Ini ya, lu mau menggenapi rencana tujuan hidup, tapi lu mau untung. Ini dagang ini. Hmm. Hmm. Nah, jadi Yes. sebenarnya setiap orang perlu menemukan life purpose-nya sih, Yud. Ya. Dan itu salah satu cara Nah, dengan track back juga ya Pak Sam. Artinya track back track ke kita untuk belakang, menemukan track kayak ke ke belakang yang belakang. tadi seperti analogi anak panah itu. Salah satu cara artinya ya, ya menurut saya itu salah satu cara, ya nggak tahu sih apakah itu satu saya cara atau itu salah satu cara untuk kita track back ke belakang untuk membantu kita menemukan gitu. Yang tadi melihat, Ya, ya melihat pattern lah ya, melihat pattern dari nenek moyang sebenarnya kita kalau atau kita di NLP akhirnya melihat pattern bener, melihat ya. pattern yang kita jalani. Heeh. Ya, jadi lebih banyak. Kayaknya saya ingat waktu sama Pak Sam itu gitu. Pak Sam minta saya lupa kayak dan tadi ya lihat hal-hal yang menurut kamu perform yang tidak perform atau apa dan track back sampai umur kapan gitu. Dan saya lihat banyak yang saya banyak ingat itu yang mana gitu. Dan saya melihat pola itu sebenarnya cukup banyak yang saya ingat itu yang ini gitu, yang lebih banyak berhubungan dengan ya waktu itu sisi spiritual gitu. Sehingga membuat saya jadi oh oke, apakah ini dapat menjadi eh, sebagai kendaraan saya untuk ya kedepannya gitu. Itu juga menjadi Mm-mm. satu hal yang ya jadi pola suksesnya saya mana, pola gagalnya saya lebih banyak di mana gitu. Nah itu kan juga, Betul, tapi juga jadi sehingga saya waktu itu Pak Sam juga gagal ini seperti apa, terus kemudian learning point-nya apa kan gitu. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk mengenal sejarah kita sebagai ya tadi alat untuk kita kedepannya untuk lebih baik gitu. Seperti itu Pak Sam. betul. Hmm. Betul, sama seperti negeri kita nih. Kalau kembali, kan negeri kita terdiri dari kepulauan. Walaupun nenek moyang kita dulu nggak canggih, Hmm. tapi nenek moyang kita juga sudah mengeksplor sehingga kita negara yang disebut negara maritim. Ya. Dan nggak semua loh suku-suku yang tinggal di kepulauan terus kemudian bisa mempunyai angkatan laut yang kuat, Hmm. armada laut. Nggak semua loh. Hmm. Betul. Dan nggak semua juga negeri yang nggak punya lautan terus punya armada laut yang kuat. Nah Hmm. kan kita lihat kayak Tiongkok, walaupun dia negeri daratan, tapi dia punya angkatan laut yang memang terkenal. Hmm. Nah, pertanyaannya, Filipina sebagai negara kepulauan juga nih. Hmm. Saya nggak tahu apakah mereka punya sejarah kayak kita Majapahit gitu ya, Hmm. Sriwijaya gitu. Saya nggak tahu, Hmm. saya belum mempelajarinya. Hmm. Nah, artinya jejak-jejak sejarah ini memberi kepada kita pencerahan kan bahwa iya ya, kita negeri Indonesia, negara kepulauan. Hmm. Kita kalau mau ngejar teknologi, kita kalah sama Skandinavia, kita kalah sama Amerika Utara, kita kalah sama Soviet, Rusia maksudnya, Rusia, kita kalah lah sama Eropa Barat dan sebagainya. Hmm. Lalu kita unggul apanya? Nah, kan kita jelas kita unggul dengan budidaya alamnya, budidaya lautnya, Hmm. kita ada kulturnya di situ, ada kuliner. Kita punya kuliner nih jauh lebih kaya dari negara manapun. Even menurut saya makanan Chinese food bisa kalah loh kalau Oke. sama kekayaan kuliner di Indonesia Hmm. kalau dieksplor ya. Hmm. Karena Hmm. kita punya kuliner variannya ekstrim. Hmm. Ya. Dan kalau kita lihat, mungkin salah satu saingan terbesar Chinese food. Oke. Ya, 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 ya. Tapi Chinese food ada beberapa yang polanya itu lagi, itu lagi. Hmm. Kalau kita punya kuliner, ekstrim beda gitu. Antara timur sama barat, Hmm. pulau kemana pulau, bisa beda Hmm. konsepnya. Kalau Hmm. kayak Jepang, Korea kan itu aja makanannya. Hmm. Nah, dengan demikian, ekonomi Indonesia yang kita mau kembangkan apa nih? Kita mau berlomba dalam teknologi, udah nggak mungkin menang, Yud. Oh, oke. Jadi Indonesia kalau mau unggul sebagai negara besar nantinya, itu pariwisata, kreatif, Hmm. termasuk sumber daya, pertanian, kelautan, Hmm. dan kalau wisata kan termasuk kuliner, termasuk budaya, Ya. Hmm. Hmm. termasuk apalagi craft dan sebagainya. Hmm. Nah Hmm. itu kita bisa jadi negara besar unggul ekonomi di situ. Hmm. Yud. Hmm. Hmm.
Kalau Tiongkok kan manufakturnya dari dulu udah sangat kuat kan dengan porselen dengan apanya gitu ya. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Coach Hani nih, dari Bu Hani adalah kalau di Wih, selama pandemi ini, kita punya senior apa eh, kabar kan? Wah, kasih pertanyaan yang gampang apakah ya supaya gue lulus. eh, apakah intensi atau bihoi kita seyogianya berubah dengan pandemi ini? Gimana Pak Sam? Menurut gua bukannya berubah. Menurut gua pandemi ini untuk memberikan saatnya kita memperjelas. Seperti yang gua sering kali ngomong, Yud, lu gara-gara banyak duit lu jadi sombong gitu. Gue Hmm. bilang enggak, dia lagi bokeh juga udah sombong. Cuma dia belum berani sombong. Sombongnya belum berani keluar. Setelah ada duit, sombongnya keluar. Jadi jadi bukan karena uang merubah dia, enggak. Ya, Uang memperjelas siapa dia gitu. oke, oke. Nah, pandemi ini tidak pernah merubah orang, Yud. Memperjelas Hmm. siapa diri kita. Nah, dulu kita pengecut, kita nggak pernah ketahuan. Begitu pandemi, lu ketahuan. Ah, Lu dulu jagoan, lu nggak pernah dilihat orang. Begitu pandemi, lu kelihatan orang. Gitu. Jadi menurut hmm. gua, pandemi ini memperlihatkan siapa diri kita. Gitu. Oke. Wow, luar biasa ya, Pak. Ya, artinya, oke, oke, ya. Luar biasa ya. Jadi artinya kalau misalnya kita sudah ada apa, misalnya tadi bagus sekali. Artinya kalau misalnya kita memang bawaannya udah sombong, karena lagi nggak ada duit, yang nggak berani sombong aja gitu. Iya, iya. Tapi bukan Lu berarti dia pelit, nggak sombong ya, dia kan lagi. lu kan pelit. Misal dia bokeh tuh jadi pelit. Ah kagak, dia udah kan punya duit tetap pelit itu. Sering kok Iya, kita iya, iya. ketemu orang kayak gitu. Hmm. Oke, ini ada komen ya, setuju banget Kak Sam. Terus kemudian ya ada pandemi memperjelas, wow, pandemi membuat kita clear apa warna kita sebenarnya, benar juga ya. Saya membuat Iya, kita jadi clear. Nah, termasuk juga dengan artinya saat ini dengan kita sebagai ya bangsa Indonesia ya, kita sebagai warga negara Indonesia juga sebenarnya ya artinya kita sebenarnya juga apa ya, dengan ada pandemi, dengan kita menyadari kita dilahirkan tadi ya kata Pak Saudara, kita tidak dapat memilih, artinya saya ditakdirkan lahir di negara Indonesia ya, saya mau benci pun emang itu membantu saya untuk hidup lebih baik kan, enggak juga gitu ya, enggak juga. enggak juga kan, artinya yang saya tadi dapatkan dari pasar ya, artinya benci tidak membuat kita going jauh, tapi dengan kita mencintai, dengan kita ambil tanggung jawab, dengan kita menghargai sejarah kita, tempat kita berada di mana, itu akan membuat kita melangkah jauh gitu. Seperti itu nggak Pak Sam? Untuk Iya, menutup. jadi kenapa kita bisa melangkah jauh? Karena gini, Yud. Ini prisap juga ya. Artinya semua yang datang ini yang dikatakan bahwa energi mengalir ya, dan itu diarahkan oleh intention. Jadi menurut saya setiap orang dia punya energi berjuang lebih besar kalau dia berjuang untuk sesuatu yang di luar dia. Jadi kalau dia cuma berjuang untuk dirinya, ya sebatas dirinya, Hmm. dan manusia kan terbatas ya. Nah, tapi kalau dia mau berjuang sesuatu yang lebih besar dari diri dia, itu energinya luar biasa. Saya percaya si Gracia itu dia bukan berjuang cuma buat dirinya. Ya, bukan hanya Dia buat dia dapat berjuang, emas saja gitu ya. enggak. Kalau dia berjuang cuma buat dirinya bangga nanti dapat emas, gua nggak yakin dia bisa sampai ke situ. Hmm. Kenapa? Ya untuk jadi juara Olimpiade tuh bukan sekedar naik gunung sekali, Yud. Lu naik gunung, muntah darah, lu balik lagi naik gunung, muntah darah, lu naik. Itu kan orang ngomongnya gampang ya, mental juara lah. Gua rasa begitu masuk ke lapangan aja darah berhenti separuh tuh. Ya, 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 Itu kan yang nonton bukan cuma sekedar yang ada. Itu gua nggak tahu lah ya. state-nya gimana. Itu susah banget nggak bayanginnya ya. Ya, Hmm. itu harus ada sesuatu yang betul-betul diniatin ya, intention bahwa Hmm. Hmm. ini saya berjuang dan Hmm. oke, nothing tulus lah, saya betul-betul saya berjuang yang terbaik gitu. Hmm. Nah ini menariknya kita di Indonesia katanya sih
bedanya sama luar negeri, tim-tim atlet itu sebenarnya kalau teknik semua rata-rata dunia udah hampir sama katanya. Oh, oke. Mau olahraga apapun. Hmm. Tapi cara mengelola mentalnya ini yang di tiap negara ada rahasia masing-masing. Nah, saya Hmm. kira sebenarnya teman-teman dari NLP, dari NS perlu melakukan pendekatan-pendekatan nih Yud, kepada Hmm. kita punya apa sih olahraga. Makanya kemarin di Meta Conference saya sempat tanyakan nih tujuannya apa nih ya, tujuannya gini-gini. Nah, menurut saya sih belum ketemu ya, belum ketemu. Hmm. Ya saya mau kalau ditanya kemarin saya mau usulkan sebenarnya. Ambil satu bidang yang kita tekuni. Hmm. Kalau kita tekunin 2021 Yud, mungkin 2031 loh. Mungkin Baru Yud. ya. Baru kita akan petik hasilnya loh. Bahwa apa yang kita tanam hari ini akan bisa kita bilang bahwa ini pengaruh neurosemantik gitu kan Yud. Ya, Nggak ya, mungkin lu tabur sekarang 3 tahun terus kita bisa hora-hore, hora-hore. ya, 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 ya. Ini gue ngomong di sini nih, karena di sini nggak ada yang marah juga. Kalau marah pun tinggal di live aja. Kalau gue di rapat kan gue langsung di stop gue. Gak bisa gue ngomong. Kalau di sini gue ngomong suka-suka gue, paling Yudi yang stop. Ini sebenarnya juga menjawab tadi ini kan Coach Sani senior kita ini menambahkan lagi, tapi kan everything is inside out. Bagaimana kita mampu membedakannya? Sebenarnya ini juga tadi yang Pak Sam cerita dari dalam, tapi untuk out itu untuk sesuatu yang lebih luar. Artinya nggak hanya inside itu dari dalam, tidak hanya dari saya untuk saya gitu, tapi dari saya untuk Betul, keluar itu akan menghasilkan energi yang lebih luar biasa gitu ya Pak. betul. Sama seperti yang paling gampangnya gini Yud. Gua cari uang cuma buat keperluan gua. Sama Hmm, gua cari uang buat biaya rumah sakit bapak gua. Kan pasti lebih kuat gua. ya, Atau gue cari uang buat adik gue yang mau kuliah. Atau gue cari uang buat anak gue punya permodalan. Pasti energinya lain. ya, Dibanding gue cuma cari duit buat kebutuhan gue doang. ya. Buat beli handphone doang. Atau buat senang-senang jalan-jalan. Jumlahnya gede sih, tapi energinya kan ya buat gue Ya, doang. ya, 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 akan berbeda sih. Sebenarnya sih seperti itu. Sebenarnya Ya. prakteknya sih seperti itu. Oke, thank you Pak Sam. Udah 50 menit Sama-sama. juga. Wah, thank you banget. Saya Thank you, belajar thank you, thank you. belajar lagi, di remind lagi. Thank Nih, you Pak ini Sam. ngomong-ngomong nanti kalau udah waktunya gue punya program-program jalan, gue perlu dibantu nih, Yud. Oh iya, dengan Wah, kita nih justru gue perlu belajar kemarin lagi. masih hibernate. Gue tahun lalu, tahun ini baru kita akan luncurkan nanti 18 September, Yud. Hmm. Gue Ada punya alasan nggak Pak program. 18 September? Enggak, gue cuman kebetulan ini gue punya tim masih kena COVID, terus kemudian kita hibernate kemarin. Gue belum meluncurkan program-program gue. Gue bantuin dulu beberapa trainer yang lain. Karena kalau Programnya Pak Utoro kemarin tahun lalu sampai tahun ini kan programnya dia. Gue saya punya dengar, bahkan gue nggak luncur. saya dengar ini ya Pak Sam kayak dalam benak saya udah ada satu atau dua program ciri khasnya Pak Sam gitu. Satu minimal satu gitu Iya, dan tadi proses kita akan luncurkan paling tinggi tahun ini semoga ada 4 lah yang kita mau luncurkan. Ada My Identity Real Born, hmm, ada My Life Purpose Real Born. Namanya hmm, semua ada kata My di depannya. hmm, My Leadership Real Born, hmm. dan satu lagi My Pattern of Excellence Real Born. Nah, Sekarang udah jadi yang real bond ya Pak. Kalau dulu kan seringnya reborn. Sekarang jadi real ya, bond gitu ya. ya dulu saya kan ada real life. Sekarang kita tetap pakai realnya. Oh, Lalu konsep coaching gua, konsep ini ya, apa platform coachingnya kita namanya relation coaching. oh, oke. Oke. Ya, gue tetap pakai bendera eh apa sih namanya eh meta coach toh kalau sebagai professional coach. Tapi Hmm, hmm. ketika gue mau ngelatih orang untuk menjadi coach, kalau gue Ya, pakai SCMC kan gue belum punya hak gitu kan, ya, ya. dan gue belum bisa membuat setinggi itu. Jadi gue bikin yang buat ibu rumah tangga, buat guru, buat profesional dan sebagainya. Gue bikin kurikulum untuk ngelatih supaya mereka bisa jadi coach, namanya relation coaching Wow. gitu. Oke. Ini gue jadi sekalian promo nih, Yud. Oh ya,
Thank you Pak Sam ya. Ini sekalian ya buat teman-teman jadi aware gitu apa yang Pak Sam akan launch ke depannya gitu. Dan it's very interesting Pak Sam. Nggak sabar untuk menunggunya karya-karya Pak Sam untuk makin menyebar lagi. Thank you. Mohon doanya, Yud. Ya. Maju terus. Kapan ngegendong baby nih, Yud? Nanti kalau udah dikasih kabarnya Pak Sam, tenang aja. Oke. Dulu pertanyaan gua kapan lu punya gandengan, sekarang kapan? Oke, thank you ya Pak Sam. Thank you untuk Oke, waktunya. Bapak ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti Ya. obrolan kita di sore hari ini. Dan always keep wake up. Iya, Thank you, Pak Sam. terima kasih. Salam semuanya, sehat selalu. Bye-bye.